Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-karim wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ketika kita memilih agama Islam, tentu kita mempunyai sebuah landasan, sebuah pendorong mengapa kita memilih agama yang mulia ini. Demikian pula ketika kita sudah masuk ke dalam agama Islam, ketika kita ingin melakukan sebuah amalan tertentu, maka tentunya kita juga mempunyai landasan, dalil kenapa kita melakukan perbuatan tersebut. Agama Islam mengajarkan kepada pemeluknya agar mereka tidak melakukan sebuah amal perbuatan kecuali berdasarkan dalil, baik dari Al-Quranul Karim ataupun sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang menjadi ciri kekhususan umat Islam, berbeda dengan umat-umat yang lainnya, yang agama mereka tidak dilandaskan kepada dalil yang sahih, akan tetapi dilandaskan kepada perasaan dan akal mereka semata. Demikian pula umat Islam berbeda dengan mereka orang-orang jahiliyah zaman dahulu. Ketika datang Rasul kepada mereka, ketika mereka disuruh untuk kembali ke jalannya Allah, justru mereka memilih untuk tetap berada di atas peninggalan nenek moyang mereka. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfayna alaihi aba'ana. Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang telah Allah turunkan kepada kalian, kepada kebenaran, kepada Islam, kepada Al-Quran, kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka mengatakan, justru kami mengikuti apa yang telah kami dapatkan dari nenek moyang kami dahulu, bapak-bapak kami dahulu. Allah mengatakan, awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'a wa la yahtadun. Apakah mereka akan mengikuti sekalipun bapak mereka itu tidak mengerti, tidak memahami akan kebenaran dan tidak mendapatkan petunjuk? Kaum muslimin, inilah yang dinamakan dengan taklid buta. Bagaimana orang jahiliyah dahulu ketika diseru kepada kebenaran, mereka menolaknya. Justru lebih memilih berada di atas agama bapak mereka, sekalipun bapak mereka tidak mengetahui kebenaran tersebut, tidak berada di atas al-haq. Dan kita kaum muslimin semuanya dilarang oleh agama kita Islam yang mulia ini untuk bertaklid buta kepada siapapun. Kenapa demikian? Kenapa demikian kaum muslimin? Karena dengan tegasnya Islam, agama kita yang peluk ini, sangatlah memerangi taklid buta. Bahkan mereka para ulama yang terkemuka di dunia ini, seperti Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Malik, Al-Imam Asy-Syafi'i, Al-Imam Ahmad rahimahullah, memerangi taklid buta. Imam Abu Hanifah pernah mengatakan kepada salah seorang muridnya yang merupakan sahabat beliau, "Waihaka ya Ya'qub, celaka kamu hai Ya'qub," yakni Abu Yusuf, "la taktubu minni kulla ma sami'tahu." Janganlah kamu menulis segala apa yang engkau dengar dariku. Fa inni qad ara ar-ra'ya al-yawm wa atrukuhu ghadan. Maka bisa jadi aku ini hari ini memiliki pendapat yang akan aku tinggalkan esok harinya. Bagaimana Imam Abu Hanifah mengatakan kepada sahabatnya, kepada muridnya Ya'qub, agar tidak bertaklid kepada beliau. Jangan sampai ia menulis pendapat-pendapat beliau kemudian dipegangi dengan begitu eratnya tanpa melihat dan merujuk pada Al-Quran atau sunnah dan dalil yang sahih lainnya.
Demikian pula Imam Abu Hanifah pernah mengatakan, la yahillu li ahadin an ya'khudha biqaulina ma lam ya'lam min aina akhadna. Tidak halal bagi siapapun yang mengambil ucapan pendapat kami tanpa mengetahui dari mana kami mengambilnya. Fa innana bashar, karena sesungguhnya kita ini manusia. Qad naqulu qawlan al-yawm wa narji'u anhu ghadan. Yang barangkali pada hari ini kita mengeluarkan sebuah pendapat yang esok harinya kita menarik pendapat tersebut. Kita mengetahui bagaimana Al-Imam Abu Hanifah dengan keilmuannya yang begitu luas, seluas lautan. Bagaimana keilmuan beliau yang begitu banyak sekali. Namun beliau mewanti-wanti kepada murid-muridnya untuk tidak bertaklid kepada beliau. Demikian pula kalau kita melihat ucapan-ucapan Al-Imam Malik, yang diantaranya beliau mengatakan, innama ana bashar, sesungguhnya tidak lain aku ini adalah manusia. Ukhti'u wa usib, bisa salah dan juga bisa benar. Fanzuru fi qawli, maka daripada itu lihatlah pada ucapanku. Fama wafaqa kitaballahi wa sunnatir rasul fakhudhuh. Kalau sekiranya kamu dapatkan ucapanku ini sesuai dengan Al-Quranul Karim dan juga sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ambillah. Wa ma lam yuwafiq kitaballahi wa sunnatir rasul fatrukuh. Kata Imam Malik, adapun ucapan-ucapanku yang menyelisih kitab Allah, Al-Quranul Karim, menyelisih sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tinggalkan. Jangan diambil, jangan dipegang, jangan diamalkan. Kembalilah kalian kepada Al-Quranul Karim, kembali kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula Imam Syafi'i. Al-Imam Syafi'i pernah mengatakan, kullu hadithin Nabi sallallahu alaihi wasallam fa huwa qawli. Setiap hadisnya Nabi itu adalah ucapanku, itu adalah pendapatku. Wa illam tasma'uhu minni, sekalipun kalian tidak mendengarnya dariku. Artinya, kalau seandainya kita mendapatkan ucapan Al-Imam Syafi'i yang menyelisih sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hendaknya kita berpaling dari ucapan beliau menuju sunnahnya Rasulullah yang sahihah. Demikian pula hadis-hadis yang ketika itu belum diistinbatul ahkam, diambil hukumnya oleh Imam Syafi'i ketika itu dan belum menjadi pendapatnya, maka inilah pendapat Imam Syafi'i, karena setiap hadis Nabi yang sahih itu adalah pendapatnya. Idza sahha al-hadits fahuwa madhhabi, kata beliau. Apabila sebuah hadis telah sahih, maka itulah pendapatku, itulah ucapanku. Demikian pula pada kesempatan yang lain beliau pernah mengatakan, wa ajma'al muslimuna ala anna man istabana lahu sunnatur rasul sallallahu alaihi wasallam lam yahilla lahu fi an yada'aha liqauli ahadin. Para ulama telah bersepakat bahwasannya siapa saja di antara mereka kaum muslimin yang telah jelas baginya akan kebenaran sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kesahihan hadis beliau alaihi salatu wassalam, tidak halal baginya untuk meninggalkannya lantaran ucapan seorang pun, sekalipun itu ulama, sekalipun itu asatidah. Namun sekali dia telah jelas hadis sahih dari Rasulullah, wajib hukumnya untuk memegang hadis tersebut dan membuang ucapan manusia itu. Bahkan kalau kita melihat kepada ucapan-ucapan
para imam setelah Al-Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, beliau melarang keras siapapun dari kaum muslimin ini, bahkan muridnya sendiri, bahkan putra beliau, untuk tidak bertaklid kepada beliau rahimahullahu ta'ala. Kata Al-Imam Ahmad, la tuqalliduni wa la tuqallidu Malikan wala Syafi'iyya wala Al-Auza'iyyah wala Thawriyyah. Janganlah kalian bertaklid kepada aku. Demikian pula jangan bertaklid kepada Al-Imam Malik, Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Al-Auza'i, demikian pula Al-Imam Sufyan Al-Thawri. Walakin khudhu min aina akhadhu. Akan tetapi ambillah dari mana mereka itu mengambil pendapat itu. Artinya, kembalilah kalian kepada Al-Quranul Karim, kembali kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan kembali kepada ucapan-ucapan mereka. Dari sini telah jelas bagi kita semuanya bagaimana mereka para a'immat, para ulama kita semuanya mewanti-wanti keras, melarang dengan tegas taklid buta itu sendiri. Sebagaimana hal ini telah dilarang oleh agama Islam. Dan kita sebagai umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam harus menyandarkan segala macam ucapan kita, segala macam amalan ibadah kita kepada dalil yang sahih, Al-Quran atau sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun kalau kita tidak mengetahui ilmunya, maka kita diperintahkan untuk bertanya kepada ahlul ilmu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli ilmu apabila kalian tidak mengetahuinya. Namun kalau kita sudah mengetahui akan kebenaran berdasarkan dengan hujjah yang sahihah, dasar dalil yang sahih, kemudian kita mempunyai pendapat yang kita pegangi dari salah seorang ulama yang berselisih, bertentangan dengan dalil yang sahih, maka kita harus kembali berpulang kepada dalil yang sahih tersebut dan membuang ucapan para ulama yang kita pegangi. Inilah seorang muslim yang seharusnya ia perbuat. Inilah seorang muslim yang betul-betul mempunyai keimanan sejati, mempunyai keislaman yang begitu sempurna dalam dirinya. Ia tidak bertaklid buta kepada siapapun. Ia hanya berittiba, mengikuti kepada kebenaran. Dari mana kebenaran itu datang? Selama kebenaran berdasarkan dalil dari Al-Quran atau sunnah Rasulullah yang sahihah, maka itulah yang ia ambil. Itulah yang ia amalkan dan itulah yang ia ucapkan. Sehingga marilah wahai saudara-saudariku kaum muslimin, kita memulangkan seluruh bentuk berbagai macam ucapan, perbuatan, amal ibadah kita. Kita kembalikan itu semuanya kepada dalil-dalil Al-Quranul Karim dan juga sunnah sahihah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan kita kembalikan kepada ucapan para ulama, terlebih kalau seandainya ucapan mereka itu adalah berselisih dan bertentangan dengan Al-Quran ataupun sunnah sahihah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aqulu qali hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.